Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk wirausaha bersama saya Anis Fitriah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan dengan dosen pengampu Nita Karmila, MPD. Untuk materi yang pertama, bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari sistem pengelolaannya. Nah, terdapat 4 bentuk. Yang pertama, ada badan usaha industri. Badan usaha industri merupakan badan usaha yang pekerjaannya mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi. Proses pengelolaan bahan dasar tersebut merupakan proses pengelolaan bentuk barang jadi yang menimbulkan banyak manfaat. Contoh badan usaha industri tersebut bergerak pada industri logam, tekstil, sepatu, kerajinan tangan, mobil, dan sebagainya. Yang kedua, badan usaha perniagaan. Badan usaha perniagaan adalah badan usaha yang pengelolaan usahanya membeli barang-barang untuk dijual kembali tanpa mengubah sifat barang. Badan usaha perniagaan merupakan badan usaha yang bergerak dalam aktivitas penyaluran dan menjual kembali dari produsen ke tangan konsumen. Contohnya, ekspor, impor, grosir, agen, pedagang, eceran, dan sebagainya. Yang ketiga, badan usaha agraris. Badan usaha agraris adalah badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan dalam usaha tanah. Badan usaha agraris sangat erat hubungannya dengan keadaan alam, misalnya iklim, cuaca, keadaan tanah, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, badan usaha agraris merupakan badan usaha yang mengelola dan memanfaatkan bantuan alam, sehingga barang yang diperoleh itu banyak manfaat untuk kepentingan konsumen seperti contohnya perkebunan, perikanan, kelautan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada badan usaha ekstraktif. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang mengolah dan mengelola penggalian, mengambil serta mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia sebelumnya. Contohnya seperti pertambangan, pembuatan garam, migas, dan sebagainya. Barang-barang yang sudah tersedia dari pertambangan antara lain ada timah, batu bara, minyak, aspal, perak, emas, tembaga, seng, besi, baja, dan sebagainya. Dan yang kelima, badan usaha jasa. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang aktivitas usahanya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa pada konsumen. Badan usaha ini hanya memberikan atau menyewakan jasa kepada orang lain atau badan usaha lainnya. Badan usaha jasa dapat dipisahkan menjadi badan usaha finansial dan badan usaha non-finansial. Usaha finansial selalu bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa-jasa kredit uang, seperti contoh koperasi, bank, asuransi, dan sebagainya. Sedangkan non-finansial merupakan aktivitas pemberian pelayanan jasa-jasa dari luar pemberian kredit uang atau permodalan, seperti contoh asuransi dan jasa bank. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari legalitas hukum. Terdapat 4 bentuk badan usaha. Yang pertama, badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang didirikan oleh seseorang dan ia sendiri yang memimpin, pemiliknya, serta bertanggung jawab atas segala pekerjaannya. Badan usaha perseorangan merupakan badan usaha yang dikelola dan diawasi seseorang, karena modal usaha itu milik seseorang, maka segala keuntungan yang diperoleh miliknya. Segala kerugian dan risiko menjadi tanggung jawab sendiri. Untuk usaha ini banyak dipilih oleh masyarakat karena prosedur pendiriannya sangat sederhana dan tidak banyak birokrasi. Yang kedua, persekutuan firma. Persekutuan firma adalah badan usaha yang didirikan oleh lebih dari satu orang untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama sekaligus sebagai pemilik. Tanggung jawab sekutu tidak terbatas pada jumlah modal yang disetorkan. Jika perusahaan menderita kerugian, maka seluruh kekayaan pribadi sekutu dapat dijaminkan untuk menutup kerugian perusahaan. Untuk mendirikan persekutuan firma, ada kesepakatan membuat suatu akta resmi atau akta di bawah tanda tangan. Yang ketiga, persekutuan komanditer. CV. Persekutuan komanditer adalah suatu perkumpulan di mana satu orang lebih anggotanya mengikat diri untuk menyerahkan modalnya ke dalam perusahaan yang dijalankan oleh satu orang atau lebih beberapa anggota lain dengan nama bersama dan mereka merupakan pemiliknya. Persekutuan komanditer adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh beberapa orang sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan.
persekutuan menyerahkan uangnya tidak perlu sama besarnya. Dan yang keempat, perseroan terbatas PT. Perseroan terbatas adalah suatu perseroan yang memperoleh modalnya dengan mengeluarkan sero-sero atau saham di mana tiap orang dapat memiliki satu lebih saham serta bertanggung jawab sebesar modal yang diberikan. Tanda keikutsertaan seseorang sebagai pemilik adalah adanya saham yang dimilikinya. Artinya, makin besar jumlah saham yang dimiliki, maka semakin besar pula andil dan kedudukannya sebagai pemilik perusahaan. Adapun tanggung jawab seorang pemegang terhadap pihak ketiga terbatas pada modal sahamnya. Perseroan terbatas adalah perusahaan yang berbadan hukum dan terdapat pemisah antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi pemiliknya. Selanjutnya terdapat contoh bentuk-bentuk wirausaha seperti pada badan usaha industri, badan usaha perniagaan, badan usaha agraris, badan usaha ekspositori, dan badan usaha jasa. Yuk simak videonya. Mitra bisnis, tak dapat dipungkiri Pekalongan memang gudangnya garmen, tekstil, dan batik. Perkembangan usaha di bidang tersebut ini perlahan-lahan tapi pasti mampu menopang dan menghidupi setiap masyarakatnya. Konveksi dan garmen merupakan usaha yang bergerak di bidang pembuatan barang jadi tekstil. Barang jadi tekstil adalah olahan dari tekstil, berupa kain, untuk dibuat atau dibentuk berdasarkan keperluan. Misalnya pakaian, perlengkapan rumah tangga, aksesoris, dan masih banyak yang lainnya. Gustari Jaya merupakan suatu toko yang menjual berbagai macam sembako yang dijual secara grosir dan eceran. Toko ini merupakan suatu contoh dari badan usaha perniagaan karena menjual barang-barang tanpa merubah sifat dari barang tersebut. Indonesia merupakan negara penghasil rempah-rempah terbaik di dunia. Adi Pramudia jeli melihat peluang dari harumnya rempah. Adi yang baru berusia 23 tahun ini melirik bisnis rempah dapur. Lengkuas jadi komoditas utama usahanya. Masih gampang ditanam, terus kebutuhannya banyak, segitu juga lagi gampang. Jadi kita di sini selain prosesnya gampang, pemanenannya gampang, dia juga tahan lama. Modal awal menanam lengkuas pun tidak terlalu besar. Karena itu, sejak 2012, Adi merintis usaha di bawah bendera CV Anugerah Adi. Lahan seluas 7 hektar di Jonggol Bogor ia ubah menjadi areal pertanian. Dalam waktu setahun, lahannya bisa menghasilkan lebih dari 200 ton lengkuas segar. Sekali panen, Adi bisa meraup omset hingga 400 juta rupiah. Kabupaten Bungo memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, di antaranya batu bara. Bahan tambang batu bara di Kabupaten Bungo memiliki kualitas cukup baik dengan kandungan 5.000 sampai 7.300 kalori yang tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Bungo ini. Antara lain adalah Rantau Pandan dengan cadangan 330,2 juta ton. Nilai kalorinya mencapai 6.800 sampai 7.300 kalori. Pelepat dengan cadangan 419,75 juta ton. Nilai kalorinya mencapai 5.200 sampai 6.500 kalori. Jujuhan dengan cadangan 413,55 juta ton. Nilai kalorinya mencapai 5.700 sampai 6.500 kalori. Limbur Lubuk Mengkuang dengan cadangan 158 juta ton. Kalorinya mencapai 5.700 sampai 6.500 kalori. Dan yang terakhir adalah Tanah Tumbuh dengan cadangan 164 juta ton. Kalorinya mencapai 6.800 sampai 7.300 kalori. Sambutlah nasabah dengan ramah dan antusias, ucapkan salam, greeting, atau sebut nama apabila sudah kenal. Tangan tertutup di dada, perkenalkan diri dan
dengan kedua tangan. Arahkan nasabah untuk mengisi dokumen dengan tangan kanan terbuka. Verifikasi semua dokumen dan meminta izin kepada nasabah untuk membukukan transaksi. Pastikan transaksi sudah sesuai dengan keinginan nasabah dan minta nasabah untuk menyaksikan perhitungan uang. Konfirmasikan jumlah uang yang sudah dihitung. Serahkan uang dengan kedua tangan, lalu minta nasabah untuk memeriksakan kembali transaksi yang sudah dibukukan. Pastikan nasabah sudah menerima dengan baik dan setuju dan mintakan tanda tangan nasabah sebagai tanda terima. Tawarkan bantuan lainnya, ucapkan salam, greeting dan terima kasih, serta lakukan tindakan intimasi. Pada standar pelayanan sektor tunai teller, yang harus dilakukan adalah menerima uang atau dokumen dengan kedua tangan, meminta nasabah untuk menyaksikan perhitungan uang dan konfirmasikan jumlah uang yang dihitung, meminta izin kepada nasabah untuk membukukan transaksi dan perlihatkan transaksi yang sudah dibukukan tersebut, serta serahkan dokumen transaksi dengan kedua tangan. Pada standar akhir layanan teller, tawarkan bantuan lainnya, ucapkan salam, greeting, tangan di dada, dan terima kasih serta lakukan tindakan intimasi. Ada lagi yang saya bantu Pak Ridwan? Terima kasih kembali. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.